Hai, nama saya Henry dan ini adalah catatan pinggir dari saya. Jadi, gua sekarang bareng dua teman gua, satu cewek satu cowok. Kalau dua-duanya cewek nggak enak. Ya kan? Ini kita topiknya kali ini ngobrolin tentang apa Ti? Ini satu, kenalin dulu dong namanya siapa nih? Oh harus dikenalkan namanya. Iya. Boleh pakai nama panggung nggak? Boleh nama panggung boleh. Tapi Aisyah dong nama panggung. nama panggung boleh, cuman kejadian asli. Biasanya kan, Iya benar. iya kan? Berat tuh, Pak. Nama panggung boleh, kejadian asli. Kenalin dulu dong, siapa Nggak sih usah ini? deh. Hai ini Kinan. Oh, Kinan. Oke, hai Kinan. Thank you buat gabung di podcast Catatan Pinggir. Aku yang terima kasih. Ini kita mesti catatan pinggir di tengah wabah ini sehingga karena catatan pinggir ini ada hal-hal yang tidak diketahui oleh orang banyak, maka catatannya di pinggir bukan di tengah. Oh iya baik. benar. Ya nggak? Ini satu lagi Iya, ada seorang laki-laki tulen dengan tato Tulen ya, maut. Pak. Dengan tato maut. Taut Ya? dong. Hah? Taut. Tato maut, Pak. Oh, tato maut. Yeah. Oke, tato maut. Nama siapa nama? Halo, nama saya Ray, Pak. Oh, namanya saya Ray. Iya. Jangan panggil bapak dong. Gua kayak ini, Oh, kayak iya. bapak-bapak. Oh iya, Ray, Mas. Nah, kali ini kita akan ngobrolin tentang galau. Wah, gua nggak tahu nih antara galau itu, kayak gue sering banget ke bertemu sama banyak orang galau, sehingga dia perlu ke Cocoknya sama psikiater. Kinan kayaknya, Pak, kalau itu, Mas. Oh, itu cuman Kinan ya? Oke. Iya. Karena gue pikir galau itu banyak orang Oke. kegalauan, galau Sorry, Pak. ini, galau itu, susah bikin decision, dan gue mesti ngobrol sama orang yang punya kegalauan itu. Nah, salah satu narasumbernya, makanya kita undang Kinan untuk ngobrol. Galau mulu bahasa isinya Pak emang. Galau, lo dalam kehidupan lo sering ngalamin kegalauan apa nih? Apa ya? Sebenarnya sih yang benar-benar bikin galau banget akhir-akhir ini adalah masalah pekerjaan Pak. Oke. Manggilnya Bapak ya jadinya. Gue jangan Mas. kayak bapak-bapak, Mas dong. Menteri aja panggilnya Iya, Mas masalah Menteri. pekerjaan Gua Mas biasanya. Menteri. Kenapa kerjaan galau? Ini boleh dengerin sama bos lo nggak? Ntar gue forward lo. Ya. Dia udah tahu deh. Oh, masalahnya. udah tahu ya. Jadi galau ini menjadi sebuah. Dia lagi dengerin kayaknya, Pak. Oh, lagi dengerin. Kayaknya lagi dengerin juga. Jadi kenapa galau? Apa yang lo, gimana kegalauan itu? Ya, jadi kan seperti layaknya millennials lainnya ya kan, aku sering baca-baca gitu kan, kalau misalnya kerja itu kalau terlalu lama berdiam di suatu tempat itu berarti stuck in comfort zone gitu kan. Bukan stuck Nah, dong, itu comfort zone itu. Comfort zone itu sesuatu yang nikmat untuk dinikmati. Nah, makanya namanya comfort zone. Ya juga benar. Nah, tapi ada beberapa mazhab yang mengatakan nggak boleh terlalu nyaman di sebuah zona gitu katanya. Nah, itulah yang men-trigger kegalauan pertama kali. Sebenarnya apa sih salahnya kalau terlalu nyaman di suatu tempat gitu kan. Jadi ada pergejolakan nih sebenarnya, is it a good thing or a bad thing sebenarnya kalau misalnya ada di suatu zona nyaman. Nah, mulai dari situ dengar-dengar orang pada bilang, ini kayaknya udah waktunya Deti lu harus cabut dari tempat kerja lo, atau misalnya mungkin ini sudah saatnya mencoba sesuatu yang baru gitu. Tapi ya itulah yang bikin galau. Emang salah nggak sih sebenarnya kalau nyaman di satu tempat gitu? Tapi kayak gitu sih. iya, Dia bolak-balik di situ-situ aja sih, iya, Pak. tapi pertanyaanku adalah kenapa Kinan peduli sama kata orang lain? Yang akan ngalamin kehidupan kan Kinan, bukan orang lain. Iya, nah sebenarnya terlalu peduli juga enggak, tapi kan mungkin ada orang yang mau ngasih insight atau mau ngasih view gitu kan. Mungkin
selama ini kayak aku juga sering cerita-cerita, aduh kok kayaknya gini-gini aja ya, terus mereka ngasih saran juga, ya mungkin it's about time untuk coba move on, cari kesibukan yang lain, atau cari tempat kerja yang lain, atau cari pengalaman yang lain, atau memperluas, mengexpand knowledge-nya gitu. Jadi nah itulah sebenarnya yang awal-awal membuat ini benar nggak ya kayak gini gitu. Jadi galau kan sebenarnya, atau sebenarnya emang orang selama ini nggak ada masalah kok, oke aja, mungkin ya sesekali bosan atau sesekali kayaknya udah males kerja atau gimana, itu mungkin ada-ada aja kan. Cuman setelah dipikirkan kembali baik-baik, apakah harus beralih ke zona berikutnya, nah itulah yang bikin galau Pak jadinya. Tapi kan manusia memang suka cari problem, nggak ada problem dia cari problemnya. Saya tahu banget nih yang suka nyari problem nih. Yang dia nggak punya problem. Bapak-bapak yang dari tadi ketawa-ketawa aja. Ini kan, ini nggak ada masalah ya, nggak ada masalah, semua comfort zone. Tiba-tiba ada yang ngasih tahu ngobrolin kayak gini sama Kinan. Wah, jadi creating men-trigger sebuah problem, padahal Kinan merasa tidak ada problem. Dan jadi kan questions-nya adalah kenapa seorang nih, kita harus ngedengerin kata orang, padahal ini nggak akan membuat kita nyaman. Ya, kenapa ya pertanyaannya? Iya, ya? Kenapa? Why? Nah itu lagi tadi kan, mungkin itu salah satu saran atau apa ya, mungkin karena dia care, teman-teman atau circle kita care, dan mungkin mereka ngelihat kita mungkin sebenarnya bisa improve kalau misalnya kita bisa melakukan hal yang lain, jadi makanya ngasih saran seperti itu. Gitu, kan, ya. Kalau Kinan udah pernah berapa kali ganti kerjaan sih? Berapa kali ganti kerjaan dari aku lulus sampai sekarang baru 2 kali pindah kantor. 2 kali pindah kantor. Iya. Iya, tapi kalau di total sudah 5 perusahaan, kurang lebih 4 perusahaan. 2 kali pindah tapi udah 4 perusahaan. Itu menarik kan? Itu menarik. Tapi itu menarik. Iya. Nah, kita ngobrol dulu nih sama yang satu nih, sama Mas Ray. Iya. 2 kali. Tadi kalau Kinan 2 kali pindah perusahaan, 2 kali pindah, tapi sebenarnya total itu udah ada 5 gitu ya. 4 perusahaan. Nah, kalau Ray gimana Ray ceritanya? Nih pernah nggak sih ngalamin kegalauan mirip kayak Kinan? Galau tuh apa sih Pak? Kata kerja apa sih, bingung juga tuh Pak. Atau galau itu sebenarnya katanya perasaan galau. Perasaan yang nggak jelas gitu ya Pak, yang perasaan nggak jelas. Kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang kadang-kadang punya perasaan, kadang-kadang enggak, itu mungkin juga galau. Kalau saya galaunya kadang-kadang waktunya singkat-singkat aja Pak, habis galau sebentar terus selesai gitu Pak, galau selesai gitu kan. Iya, ya ini kalau kita topik galau dalam konteks pindah kerja nih. Kalau Ray itu udah berapa kali pindah kerja sih? Saya belum pernah Pak. Wah, berarti sekarang dalam kondisi nyaman banget dong, nggak pernah pindah kerja. Nggak pernah pindah kerja bukan berarti nyaman juga sih, karena kalau saya kan menciptakan lapangan pekerjaan Pak. Asik, keren banget nih. Bisa kayak dia nih, bikin lapangan pekerjaan. Jangan minta kerjaan mulu. Enggak gini, kalau gue sih relate yang kalau galau yang relate dengan pekerjaan sih lebih ke gue mau ngapain lagi ya abis ini gitu. Jadi comfort zone gue sih itu sih. Jadi gue kayaknya udah selesai nih di sini gitu. Udah bukan bosen juga sih. Dibilang bosen juga enggak, tetap semangat juga ngelakuinnya gitu. Tapi kayaknya gue udah selesai di sini. Gue mau ngapain lagi abis ini? Gue mau coba yang ini gitu. Jadi akhirnya gue cari sesuatu lagi yang lain gitu, yang relate dengan apa yang gue kerjain gitu ya. Nah, pada saat lo tadi mau next untuk melakukan pekerjaan hal yang lain gitu, lo mengalami kegalauan nggak? Atau lo pasti aja lo yakin gitu pasti bisa? Kalau gue sih mikirnya itu bukan galau ya, tapi ragu. Cuman gue kalau gue punya prinsip gini sih Mas, kalau gue lagi ragu, gue selalu berpikir gue itu ragu karena emang gue belum pernah ngelakuin itu. Tapi kalau gue udah pernah, ya akhirnya ragunya juga hilang. Selalu berulang kayak gitu sih polanya. Tapi kan di mana-mana emang gini, kalau belum pernah melakukan pasti ragu. Kalau udah pernah melakukan yang ngulang aja namanya.
Iya betul. Nah makanya jadi yang gue bilang itu, jadi gue nggak pernah ngerasain galau yang berkepanjangan gitu loh. Jadi begitu gue udah ragu ya gue sih jalanin aja. Toh ntar juga akhirnya hilang sendiri kan. Jadi akhirnya gue tahu juga sebenarnya yang gue galauin itu sebenarnya juga belum tentu kejadian juga akhirnya gitu kan. Cuman ragu karena gue nebak ntar gini ya, ntar gitu ya. Tapi kalau gue nggak lakuin, akhirnya gue nggak tahu-tahu juga kan. Nah, gitu. faktor apa yang menurut lo nih yang bisa mendorong atau mensupport lo melawan keraguan itu? Kalau gue selalu ngeliat orang lain bisa, kenapa gue enggak gitu. Simpelnya sih itu aja sih kalau gue. Oke. Nah, ini kalau orang lain bisa, kenapa lo nggak bisa gitu kan? Jadi misalnya kalau gue pasti dan tanpa sadar pun aku melihat lo bisa ngedit, kenapa gue nggak bisa ngedit? Nah, gitu Pak. Jangan Betul, Pak, Pak. Bapak bisa ngedit nanti Bapak ngembat kerjaannya dia Pak. Oh, enggak Ya, mungkin, enggak beda. Nggak mungkin. Nah, kalau Beda, dia baik. bisa syuting, kenapa gua nggak bisa syuting? Kalau dia bisa punya Sony, kenapa gua nggak bisa punya Sony kan? Misalnya. Ya sama kayak kalau Bill Gates punya komputer, kenapa gue nggak bisa punya komputer? Tapi kan gue nggak akan jadi Bill Gates kan. Iya, benar. Nah, ini mengkorelasikan, ini ngobrol-ngobrol ini kan pasti mengkorelasikan ke Kinan nih. Kinan dengerin ngobrol cerita dari Ray, how do you see it? How do you feel it? Kalau dia masalah ragu gitu. Tapi ragunya nggak panjang-panjang. Nah, sebenarnya yang bikin tadi Ray ragu itu sepertinya dia kayaknya menginjakan kaki ketidakpastiannya karena dia belum pernah melakukan itu kan ya. Nah, itu juga aku agak mirip-mirip kayak gitu sih. Jadi yang bikin aku maju mundur untuk oke, apakah ini saat yang tepat untuk menginjakan kaki ke step berikutnya, itu adalah masalah ketidakpastiannya juga gitu. Jadi kenapa akhirnya ya udah deh di sini juga baik-baik aja karena ada sedikit ketakutan untuk ke ruangan gelap itu gitu. Padahal mungkin sebenarnya di ruangan gelap itu mungkin lebih luas atau lebih menyenangkan gitu. Tapi ya itu dia, kalau aku mungkin lebih banyak takutnya. Kalau Ray ya udah tabrakin aja lah gitu, lakuin aja, orang bisa kenapa gue nggak bisa. Kalau aku kayak dipikir-pikir terus nggak jadi Pak jadinya. Ini ada satu takut, satu ragu. Dia kalau Ray punya sebuah keyakinan bahwa ragu itu pasti akan lewat. Jadi sesuatu yang ragu kalau aku udah jalanin pasti akan lewat gitu kan. Kalau Kinan merasa oke, gue takut, gue nggak mau jalanin dan I prefer to be in the steady position atau tempat yang sama, status quo. Iya. Jadi kesimpulannya lebih begitu. Tapi namun in effect itu mengkreat kegalauan. Dengan kamu stay itu malah galau. Iya, sebenarnya sangat amat mengganggu karena ada perasaan yang kayak tapi nggak mau gini-gini terus aja karena good thing dan bad thing juga ya kalau stay di satu tempat kan ya udah terima aja bahwa yang paling maksimal yang bisa didapat segitu gitu. Kalau misalnya mau mendapatkan sesuatu yang lebih atau sesuatu yang berbeda ya memang harus keluar dari situ gitu. Dan ada perasaan di dalam diri kayaknya iya nih kayaknya harus mendapatkan sesuatu yang berbeda lagi, dan itu kan memang berarti harus keluar dari situ kan gitu. Jadi itu yang bikin galau-galau terus Pak itu. Oke, ada nggak sih saya tapi Kinan merasa ragu atas kemampuan Kinan sebenarnya? Kalau kemampuan sebenarnya sih aku cukup percaya diri Iya sih dari jalan-jalannya ya. Iya, kece banget emang. Cuman kadang-kadang apa ya mungkin ya itu kalau misalnya melihat-lihat yang ada di pasaran sekarang kadang-kadang yang bikin ragunya adalah apakah ini benar-benar cocok atau sesuai sama apa yang apa yang my capability gitu, apa yang aku jago gitu, apakah secocok itu gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya percaya diri percaya, cuman aku ngerasanya kalau pekerjaan itu juga ada kayak jodoh-jodohan gitu. Jadi apakah mengerjakannya itu secocok itu gitu. Nah kalau Ray, triksnya gimana sih Ray untuk ngelewatin ragu tadi? Udah pasti yakin atau karena pengalaman lo tahu bahwa ragu, abis itu gue lewatin, ntar juga pasti hilang tuh ragu? Ya kalau galau sih pasti ngerasain sih Pak.
Mas, maksudnya setiap setiap mau ngelewatin satu masalah sih, ya itu galau sih pasti deh ngerasain. Cuman ya kalau gue overcome dengan perasaan itu ya itu cepet aja gitu. Jadi ayo udah deh lakuin aja deh gitu. Jadi ya udahlah setengah-setengah pasrah sih sebenarnya. Jadi setengah setengah nekat bin pasrah gitu deh. Nah, jadi ya udahlah kalau kalau emang nanti ya begini gitu. Tapi ya itu ngerelate dengan pengalaman gitu ya. Terus dengan kalau gue flashback lagi ke belakang gitu ya, gue pernah ngapa-ngapain aja dengan situasi yang berbeda, tapi maksudnya dengan jenis kegalauan yang berbeda tapi situasinya hampir sama gitu, akhirnya lewat-lewat juga. Nah itu akhirnya kadang-kadang faktor itu yang nguatin gue untuk bisa ngelangkah lagi sih, sama diskusi sama banyak orang lah gitu. Itu ngebantu banget sih. Nah boleh share nggak kali Re pengalaman lo yang dimana lo ragu kemudian akhirnya lo lewatin, sehingga tapi lo akhirnya berhasil lewatin itu walaupun mungkin ada problem-problem kecil di depan gitu. Apa ya, kalau yang ini gue kan hampir nggak pernah kerja di tempat hampir nggak pernah kerja di perusahaan ya Mas. Gue pernah magang, ya betul, magang 9 bulan gitu. Itu juga nggak di situ banget gitu. Terus gue coba dunia fotografi pada waktu itu, terus gitu ya, nyaman banget gitu, fast money lah, sampai pada akhirnya ada orang mau minta bikin video nih gitu, yang sama sekali gue nggak tahu teknisnya gimana, nggak bisa gitu. Tapi akhirnya gue ambil juga dengan cara ya gue kumpulin orang-orang yang bisa gitu ya, terus gue tanya sini tanya sana, seolah-olah itu jadi gue yang mengerjakan gitu, padahal itu orang lain gitu. Tapi kan gue belajar dari situ gitu. Nah itu waktu itu yang pertama kayak gitulah. Terus ada lagi yang lain gitu, gue setelah berhasil itu terus gue diminta untuk bikin video yang jenis ini gitu, yang sama sekali gue nggak ada pengalamannya juga. Tapi ya akhirnya semuanya setelah gue lakukan gitu dan gue jalanin, tapi gue maksudnya bukan nekat tanpa persiapan ya, artinya gue banyak discuss dulu, terus gue banyak kumpulin orang-orang. Jadi gue kayak ngumpulin semesta untuk mendukung gue dulu deh gitu, baru gue maju gitu. Semesta akung gitu sih. Ya gue selalu berusaha keluar dari zona nyamannya itu dengan kayak gitu. Ini kan orang alhamdulillah sih sampai sekarang lolos aja. Lolos aja. Nah ini kan orang kalau dengar cerita lo ini kan kayak apa ya? Wih gila, gampang ternyata ya. Ragu, nekat aja, pakai persiapan dikit pasti bisa dilewatin. Nah, pernah nggak sih lo ngalamin masa-masa kegagalan? Gue Batman banget nih, gue masuk ke ngambil decision ini ternyata tidak membawa apa yang as my planning gitu. Sering Pak, sering. Nah, lo gimana sih, maksudnya mensikapi hal itu gimana lo? Kalau ketika gue ngambil decision ya sering juga gagal juga gitu. Tapi ya sempet desperate juga gitu. Tapi kan ya itu karena gue ngumpulin orang-orang yang ada di sekitar gue, dan untungnya orang-orang di sekitar gue juga ngedukung gitu ya. Jadi gue nggak tahu gue yang halu ya atau gimana, tapi gue sih ngerasa semua orang sih ngedukung gue gitu ya, dengan kata gue ngambil positifnya aja deh. Orang mau ngatain tapi tetap gue ngambil positifnya aja gitu. Jadi ya gue usah bodo amat lah gitu ya udahlah gue maju aja lah gitu ya. Kadang-kadang mungkin gue halu juga kali ya, mungkin orang kadang-kadang mencibir, tapi gue bodo gitu. Jadi banyak itu banyak masnya, banyak masnya sama mbaknya tahu lah pasti. Gitu banyak. Nah, lo ada rasa penyesalan nggak, misalnya lo dikasih tahu nih kemudian nggak lo kerjain, ternyata harusnya gue kerjain gitu, lo baru nemunya belakangan gitu? Enggak Pak Mas, enggak. Jadi nyeselnya bukan jadi nyesel yang berkepanjangan gitu kan, nyesel ya oh iya ya, cuman emang gue selalu ngeliat emang waktu itu emang belum saatnya aja kali ya, sekarang nih saatnya gitu. Kalau gue sih ngeliatnya gitu. Jadi kalau gue tuh gue ngelihatnya semua tuh ada masa, ada waktunya lah gitu.
Jadi dan semua itu indah pada waktunya ya. nah kurang lebih kayak gitulah. Ya, yakin nanti ya, yakinan ya. Semua indah pada waktunya yakinannya. Begitulah ya. Nah, nih balik ke Kinan ini jadi diskusinya menarik. Yes. Kalau Ray tadi ada semesta, dia mengumpulkan semesta, kemudian dia mendengarkan cerita-cerita dari rekan-rekan yang saling menguatkan walaupun dia halu GR gitu. Lo ya nggak? Nah kalau lo sendiri ini nggak mencari sistem lo nggak, agar support system lo nggak, agar bisa menguatkan your decision gitu, sehingga lo nggak galau lagi, atau you wanna keep the galau? Nah, sebenarnya jadinya gini sih ya, mencari-cari jalan keluarnya itu sih. Jadi kan setiap misalnya kayak tadi Ray sempat ditanya, nyesel nggak sih waktu itu nggak ngambil keputusan yang apa, atau mungkin malah nyesel nggak ngambil malah justru terlalu cepat mengambil keputusan apa. Nah aku juga pernah ngerasain itu gitu, kayak nyesel ya, tahu gitu waktu itu diambil aja ya gitu, atau enggak ya mungkin mestinya waktu itu gimana ya. Cuman akhirnya mencari-cari ini sih, escape-nya sendiri gitu. Jadi kalau waktu aku tuh masih ngerasanya kayaknya sampai saat ini masih bisa mencoba bertahan untuk di tempat yang sama, tapi kayaknya mesti ada ekskulnya nih supaya keinginan untuk bertumbuh dan berkembang itu tetap terfasilitasi. Jadinya nyari-nyari kesibukan yang lain, Pak. Tidak harus pindah pekerjaannya gitu, tidak harus pindah kantornya, tapi dengan kemampuan yang saya punya gitu, yang gue punya gitu, gimana caranya bisa itu, Mas, kode. Oh, kode ya. Iya. Tolong ya Pak, dicatat ya Pak ya. Gitu ya. Kalau kode mesti bunyi dong, kode. Ini kode gitu. Mumpung saya lagi diobrolin sama bosku kan ya. Sekali tangkep nih, nah. Tapi jadi gitu terus. Ya, jadi kemampuan yang gue punya mungkin bisa bermanfaat di tempat yang lain juga gitu. Jadi kalau misalnya lagi di kantor lagi tidak ada kesibukan, ya mungkin ya itu jadinya ngobrol-ngobrol sama teman, terus akhirnya malah jadi ada kerjaan lain gitu kan ya Pak ya. Jadi kayak itu sih sebenarnya kayak ini juga sih, jadi refreshment juga. Jadi begitu balik lagi ke kantor juga jadi punya ide-ide baru lagi juga, dan tidak segalau itu gitu ternyata gitu. Ngakalinya begitu sih Pak, jadinya. Artinya tetap ada di jalur yang sama namun dengan ekstrakurikuler, sehingga diharapkan dari ekstrakurikuler ini bisa menenangkan hati kembali untuk di jalur yang sama kan. Nah itu tuh kata-kata yang tepat tuh, menenangkan hati, bener banget sih kan? Kalau Ray selalu men-challenge GR, ada teman-teman yang lain semestanya mendukung ceritanya, terus dia mencoba mencari sebuah equilibrium baru atau sebuah zona yang baru ya. Tapi kalau kalian ini, aku nanya sama Kinan sama Ray ya, ada yang salah nggak sih dengan keputusan kamu itu? Atau misalnya gini, kita balik, misalnya Kinan komentar ke Ray dengan apa yang dia ambil, ada yang salah nggak sih sama Ray sebenarnya? Kalau menurut aku dengan apa yang Ray lakukan, aku tuh alhamdulillah cukup mengenal beliau ya. Jadi dia itu yang aku sangat amat kagumi sampai sekarang, dari awal ketemu dia itu adalah can do spiritnya gitu. Jadi dia apapun challenge yang dikasih ke dia tuh, ya bisa, can gitu. Jadi kadang-kadang tuh ngelihatnya kayak ini beneran bisa apa enggak ya gitu, tapi ternyata ada upayanya gitu, walaupun mungkin ya kayak tadi dia cerita ada yang pertama kali gitu, ada yang dia belum pernah bikin, tapi ada upaya-upayanya gitu. Jadi itu yang sebenarnya yang bisa dijadikan pelajaran adalah prosesnya kan ya. Jadi kalau menurut aku sih itu tergantung orangnya. Kalau dia memang punya keberanian untuk untuk mengambil challenge tersebut gitu. Jadi kalau menurut aku sih untuk orang-orang seperti itu tidak ada salahnya, dan justru adalah itu channelnya dia untuk berkembang gitu. Nah kalau aku tuh masalahnya adalah takut untuk seperti itu. Nah artinya kan kalau Ray itu adalah yang dia berani nekat dengan persiapan. Ya kan? Soalnya kalau enggak ntar ke vendor lain Pak. Oh kayak ke vendor lain ya. Iya. Cuan ujungnya cuan. Jadi harus nekat dengan persiapan. Nah kalau Ray ngelihat Kinan gimana dengan
dengan cerita dia dan apa problematika yang dihadapi sama dia. Tetap di jalurnya, tapi dia tidak mau untuk tetap menstabilkan, maka dia harus tetap mencari angin-angin yang lain. Kalau boleh kasih semangat sih, gue sih justru sebenarnya lo harus berani aja ya sebenarnya gitu. Tapi kan lagi-lagi kan gue nggak tahu sebenarnya Kinan tuh backgroundnya apa sih sehingga dia punya keraguan ini, punya keraguan itu gitu kan. Nah dengan dia cari escape route yang sekarang lagi dilakuin itu, ya menurut gue sih positif aja ya, selama akhirnya dia bisa itu tadi kan menangin perasaannya gitu. Kan itu yang paling penting sih Mas, menurut gue gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ngelihat zona nyaman, nggak nyaman, balik lagi nih sebenarnya zona nyamannya ini sebenarnya apa sih, ngerelate-nya ke duit atau ke perasaan kita senang melakukan pekerjaan atau gimana gitu. Jadi karena menurut gue kalau dia udah bisa dia Kinan lah galau gitu ya, galaunya gue kerjaan kayak begini terus akhirnya dia nemuin sesuatu yang lain sehingga dia bisa ngilangin perasaan itu ya, dan sih selesai gitu. Bukan berarti dia masih di situ terus dia gagal dengan keluar dari zona nyaman ya, enggak juga. Jadi banyak cara orang untuk itu sih, dengan detail yang berbeda-beda sih kalau menurut gue gitu sih. Ini kalau gue ngobrolin ini ya sama teman-teman gue dulu, ini jangan-jangan nih ini anak yang pinter kebanyakan mikir, anaknya yang duduknya di belakang nekat aja, yang penting jadi gitu. Iya, nyontek kan termasuk kenekatan. Iya, jadi ini gampang. Aku dulu Ray waktu sekolah duduknya di belakang. Nah itu ngeceknya di situ aja. Ray duduknya waktu sekolah di belakang apa di depan lo? Gue selalu disuruh depan meja guru, Pak. Oh ya, berarti kan kebanyakan lo di belakang kan? Gue nggak boleh muter. Kalau yang lain duduknya muter ya, gue harus tetap di depan ya. Oke. Iya. Udah gitu. ketahuan, itu berarti udah ketahuan tingkat kebandelannya kan? Dengan alasan dan maksud tertentu lah itu, gue ngerti guru gue itu. Oke. Nah kalau Kinan duduk waktu sekolah di depan apa di belakang? Dulu ada sempat waktu-waktunya kayak aduh pengennya di belakang aja deh biar bisa main, tapi ada waktu di mana kayaknya harus pindah ke depan deh, harus cari teman yang bisa memotivasi gitu. Jadi akhirnya aku setiap hari itu duduknya pindah-pindah. Kalau lagi pengen di depan duduk di depan, kalau pengen duduk di belakang duduk di belakang. Jadi ini kalau lagi punya pacar duduknya di belakang. Kalau punya pacar di belakang. Berarti belakang pojok lagi. Berarti kesimpulannya benar nih. Yang disuruh di depan berarti lebih nekat, yang pengen ke belakang itu lebih banyak mikir. Iya kan? Namun apapun juga pilihannya itu adalah kita sendiri yang tahu mesti milih yang apa dan apa yang terbaik buat kita yang tahu, bukan orang lain. Ini hanya Ray yang tahu, hanya Kinan yang tahu, dan masing-masing itu selalu mencari keseimbangannya sendiri. Ray mencari keseimbangannya dengan nekat tapi persiapan. Kinan mencari keseimbangan dan mencari kurikuler yang lain sehingga tetap bisa bertahan di tempat yang sama. Di mana yang lain sudah pindah, dia tetap ada di tempat yang sama. Tapi bukan berarti salah. Bukan berarti salah. Itu adalah sebuah naluri manusia untuk bertahan sih. Jadi menurutku tidak ada yang salah dengan itu. Dia mencari equilibrium baru, Ray juga melakukan mencari equilibrium dengan caranya. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah. Nah, yang perlu di critical thinking kan oleh yang mendengarkan podcast ini adalah bagaimana proses untuk memilihnya, proses untuk bikin decisionnya sehingga bisa tepat dan nyaman buat masing-masing pihak. Oke, terima kasih buat Kinan dan Ray atas kehadirannya di podcast ini. Thank you banget atas insight-nya dan juga inspirasinya. Jadi buat bisa ngasih tahu ya, kalau mau tetap di perusahaan ini sama pekerjaan yang sama, jangan khawatir, lu cari aja ekstrakurikuler, pasti lu stabil gitu ya. Cari angin ya. Jadi kayak dia tahu turbulence, tapi dia kan selalu mencari angin yang baru sehingga tetap bisa bertahan di kondisi turbulence tadi. Oke, thank you banget Kinan dan Ray atas kehadirannya di podcast ini. Jadi sampai ketemu lagi. Thank you. Yes, demikian obrolan galau bersama catatan pinggir. Semoga bisa disarikan hasil obrolan tadi. Sampai ketemu di episode berikutnya di catatan pinggir, narasi tentang perspektif.